Shalom, saudara. Kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Wahyu. Kita sampai ke Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yaitu pewahyuan mengenai gereja. Kita masih membahas di bagian pertama, di bagian 3 pewahyuan dasar. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai 7 jemaat yang melambangkan gereja atau umat Tuhan. Mari kita mulai. Wahyu 1 menjelaskan bahwa ada pernyataan, ada list, daftar. Apa yang kau lihat tuliskan dalam sebuah kitab, kirimkan pada ketujuh jemaat, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. 7 jemaat yang ada pada waktu itu. Apakah 7 jemaat itu? Banyak ahli Alkitab menyatakan karena Yohanes dibuang ke pulau Patmos, 7 jemaat adalah daerah atau wilayah yang merupakan satu urutan pengiriman surat yang ada di sekitar wilayah itu. Jadi itu wilayah jemaat yang visible, yang terlihat, yang mungkin untuk Yohanes jangkau melalui surat. Karena Yohanes dibuang tawanan Romawi, tapi bisa menulis surat dan bisa dikirim. Tapi sebenarnya 7 memang angka sempurna. Di dekat 7 jemaat ini juga ada jemaat Kolose, tapi nggak termasuk dalam 7 jemaat di kitab Wahyu. Nggak masalah. 7 adalah angka sempurna. 7 jemaat melambangkan gereja Tuhan. Rasul Paulus juga menulis kepada 7 jemaat dalam Injil. Pada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika. 7 jemaat di perjanjian baru. Yohanes pun menulis pada 7 jemaat di kitab Wahyu. Jadi ini 7 jemaat yang melambangkan gereja yang ada. Dilambangkan melalui keadaan 7 jemaat ini. Asia Kecil letaknya di Turki bagian timur. Ini adalah ketujuh jemaat yang Yohanes mendapat pewahyuan mengenai mereka. Mari kita mulai membahas satu persatu. Nanti dalam setiap pembahasan akan dibagi. Ada sisi prinsip. Sisi prinsip berlaku buat kita semua sepanjang zaman. Tapi juga ada sisi sejarah. Jadi 7 jemaat melambangkan kondisi gereja sepanjang sejarah. Dimulai dari waktu lahirnya gereja, yaitu gereja mula-mula. Dari Pentakosta sampai ke akhir zaman. Mari kita lihat pembahasannya secara sederhana satu persatu. Untuk jemaat di Efesus, tuliskan kepada malaikat jemaat Efesus. Ini firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanan. Bicara Tuhan penguasa sorga. Berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Bicara Tuhan penguasa gereja. Dan inilah firman dari Tuhan yang penguasa surga dan gereja. Aku tahu pekerjaanmu, jerih payah, ketekunanmu, kau sabar menderita. Oleh karena namaku, engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena meninggalkan kasih yang semula. Jemaat Efesus jemaat yang sangat luar biasa pekerjaannya, tapi Tuhan mencela karena meninggalkan kasih mula-mula. Ada banyak pekerjaan yang baik, tapi kalau kehilangan kasih, itu justru dasar yang penting ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Jemaat Efesus dibilang telah jatuh sangat dalam. Kenapa? Karena kehilangan kasih mula-mula. Apa jalan keluarnya? Bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau tidak demikian, aku akan datang dan mengambil kaki dian. Mengambil kaki dian itu maksudnya mengambil hadirat Tuhan dari jemaat jika tidak bertobat. Dasar gereja, dasar jemaat, kasih kepada Tuhan. Hubungan soalnya. Kita bisa lakukan banyak hal kalau tanpa kasih sia-sia. Kasih kepada Tuhan, kasih mula-mula penting. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh
kepada jemaat-jemaat, barang siapa menang, akan kuberi makan dari pohon kehidupan, bicara mendapatkan hadirat Tuhan, kehidupan Tuhan secara terus-menerus. Tentu berkat Tuhan di dalamnya, yang ada di taman Firdaus Allah. Siapa yang menjaga kasih-Nya akan mendapatkan kehidupan Tuhan. Di bumi tentunya, dan di sorga juga. Mendapatkan hadirat Tuhan dengan menjaga kasih. Inti jemaat Efesus kasih. Jaga kasih kepada Tuhan. Secara sejarah, melambangkan gereja mula-mula yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, tapi dalam perkembangannya, ada jemaat yang mulai meninggalkan kasih mula-mulanya. Inilah jemaat Efesus. Mari kita lanjutkan. Kalau Smyrna, tuliskan kepada malaikat jemaat Smyrna, inilah firman yang awal dan akhir, bicara kemahakuasaan Tuhan. Yang telah mati dan hidup kembali, bicara Tuhan pemilik hidup. Dia yang menang atas maut. Aku tahu kesusahan, kemiskinan, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut diri orang Yahudi. Tapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Inti jemaat Smyrna bicara mengenai jemaat perlu siap di tengah penganiayaan. Dan firman Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang ke dalam penjara supaya dicobai. Kamu beroleh kesusahan 10 hari. 10 hari melambangkan waktu yang genap. Kegenapan waktu Tuhan. Hanya dalam waktu yang genap sesuai kehendak Tuhan saja diizinkan menderita. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Siapa yang setia kepada Tuhan, mendapatkan penghargaan, mendapatkan kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Karena Tuhan sumber kehidupan. Tuhan yang memberikan hidup. Hidup kita juga milik Tuhan. Inti jemaat Smyrna, siap. Jangan takut terhadap apa yang harus kita derita. Tiap penderitaan. Kalau sisi sejarah, jemaat ini melambangkan perkembangan gereja di bawah tekanan besar penganiayaan Romawi. Di tengah penderitaan penganiayaan besar, jemaat diminta setia kepada Tuhan. Selanjutnya jemaat Pergamus. Tuliskan kepada malaikat Pergamus. Firman dari Tuhan yang memakai pedang tajam bermata dua. Melambangkan Tuhan pemisah. Tuhan yang bisa memurnikan. Aku tahu di mana engkau diam. Di tempat tahta iblis. Maksudnya, di Pergamus ada tekanan masyarakat karena di sana ada penyembahan berhala yang besar. Bahkan ada kuil dewa Zeus di Pergamus. Maksudnya itu. Tapi mereka jemaat tetap berpegang kepada namaku. Tidak menyangkal imanmu kepadaku. Tidak juga pada zaman Antipas, saksiku yang setia yang dibunuh di hadapan kamu. Jadi mereka juga mengalami penganiayaan, tapi tetap setia kepada Tuhan. Luar biasa, jemaat yang luar biasa. Tapi ada beberapa keberatan. Yaitu apa? Ada yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak menyesatkan orang Israel. Juga ada yang berpegang pada ajaran Nikolaus. Bileam itu melambangkan keduniawian. Bileam melambangkan toleransi terhadap keinginan daging, keduniawian. Karena Bileam menginginkan harta, dia tidak memihak orang Israel, tapi malah mengikuti Balak. Bileam melambangkan keduniawian. Nikolaus melambangkan tradisi agamawi, juga toleransi terhadap dosa. Jadi pengikut Nikolaus itu seperti sekte yang mulai mempermasalahkan tentang banyak hal, tentang makanan, tentang perjinahan, diizinkan jadi budaya lebih tinggi atau tradisi lebih tinggi daripada firman Tuhan. Keduanya berbicara toleransi terhadap agamawi, tradisi, kedagingan. Ada jemaat yang terpengaruh hal-hal seperti ini.
Karena itu bertobat. Gak ada jalan keluar lain. Kalau sadar ada hal-hal seperti itu, hanya satu saran Tuhan, bertobat. Jika tidak demikian, Tuhan akan datang dan akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutnya, di mulutku ini. Bicara penghakiman Tuhan akan datang. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, kepadanya kuberikan mana tersembunyi, melambangkan berkat atau pemeliharaan Tuhan yang tersembunyi, yang spesial buat dia. Dan aku akan mengaruniakan batu putih. Batu putih itu lambang penghormatan. Ada yang bilang batu putih tempat buat menulis nama. Ada tafsiran yang mengatakan seperti undangan yang dibawa untuk datang bisa masuk ke pesta. Intinya melambangkan kehormatan, penghormatan Tuhan. Yang atasnya tertulis nama baru, melambangkan penghormatan Tuhan. Yang tidak diketahui siapapun lain oleh yang menerimanya. Kalau orang mau jaga kekudusan pribadi, Tuhan akan menghargai. Walaupun orang lain nggak tahu, Tuhan akan kasih banyak berkat dan pertolongan pada orang yang mau hidup murni di hadapan Tuhan. Inti jemaat Pergamus, kedagingan dalam jemaat. Tuhan ingin memisahkan kedagingan dari jemaat. Kalau sisi sejarah, jemaat Pergamus melambangkan zaman gereja setelah masa penganiayaan, mulai banyak bercampur dengan nilai-nilai dunia, justru di bawah keadaan yang berbalik. Zaman Kaisar Konstantin, di mana justru kekristenan jadi agama negara, tapi begitu banyak tradisi, keduniawian, kedagingan malah masuk ke dalam jemaat. Yang bagian keempat, jemaat keempat adalah Tiatira. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, ini firman Allah. Matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga, bicara penghakiman. Nyala api, kaki tembaga itu bicara penghakiman. Aku tahu pekerjaanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaan yang terakhir bahkan lebih banyak daripada yang pertama. Luar biasa. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Pembiaran. Wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar menyesatkan untuk berbuat zina dan makan persembahan berhala. Isabel di Perjanjian Lama istri Ahab, Raja Israel, yang membawa penyembahan berhala masuk ke Israel. Isabel lambang perjinahan. Secara rohani, artinya menyembah berhala. Perjinahan juga secara fisik. Jemaat, kata kuncinya membiarkan. Ada perjinahan, ada berhala di jemaat. Aku memberikan dia waktu bertobat, tapi dia nggak mau bertobat. Lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Mereka yang berbuat jidah dengan dia, kulemparkan dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Tentu saja perempuan Isabel itu adalah perlambang. Karena Isabel itu perempuan di Perjanjian Lama, tapi orang Israel mengerti itu dia lambang penyembahan berhala. Ayat ini menyatakan bahwa ada penghukuman Tuhan yang sangat tegas bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Itu melambangkan Tuhan akan mau stop perjinahan di dalam jemaat. Semua jemaat akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang menguji batin dan hati orang. Dan aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ada penghakiman Tuhan. Tuhan pingin jemaat murni dari berhala, dari perjinahan. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi kekudusan berhubungan dengan otoritas, kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, lambang otoritas. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Otoritas. Kepadanya kukaruniakan bintang timur, melambangkan tuntunan Tuhan. Ada kejernihan pikiran jadinya buat orang yang kudus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Inti, jemaat Tiatira adalah jemaat diminta kudus dari berhala, dari perjinahan. Ini melambangkan abad kegelapan gereja. Ya, jadi dari zaman Konstantin dan selanjutnya, gereja malah masuk lebih turun lagi
Kenapa? Karena makin lagi bercampur dengan dunia. Perjinahan dan toleransi makin besar lagi setelah zaman Kaisar Konstantin. Dan ini berlanjut terus. Tapi untuk sekarang kita stop dulu. Di bagian ini kita telah membahas 4 jemaat daripada 7. Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Tapi selalu ingat, selalu ada pengenalan akan Tuhan pertama sebelum membahas setiap jemaat. Lalu ingat menyatakan bahwa memang Tuhan bertahta di atas gerejanya sepanjang zaman. Amin.